Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sandia Afrizan Andri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan berbahasa. Nah, sebelum kita masuk kepada apa saja itu gangguan berbahasa, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai proses berbahasa tersebut. Adapun proses berbahasa dimulai dengan enkode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Enkode semantik dan enkode gramatika berlangsung dalam otak, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak lalu dilanjutkan pelaksanaannya oleh alat-alat bicara yang melibatkan sistem saraf otak atau otot tenggorokan, otot lidah, otot bibir, otot mulut, otot langit-langit lidah, otot rongga hidung, pita suara, dan juga paru-paru. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berbahasa adalah proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini tentu terjadi dari proses berbahasa yang tidak terjadi dengan semestinya. Misalnya, seseorang yang memiliki fungsi otak yang normal tentu akan dapat berbicara dengan normal dan berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak atau alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa karena kemampuan berbahasanya terganggu. Kemudian, dalam hal ini kita akan membahas gangguan berbahasa yang mana dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, yaitu gangguan yang diakibatkan kelainan fungsi otak atau kelainan alat-alat bicara. Yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial, yaitu faktor lingkungan kehidupan yang tidak alamiah, seperti tersisih atau isolasi dari lingkungan kehidupan masyarakatnya. Secara medis, gangguan berbahasa menurut Siddhartha dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga, gangguan berpikir. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini juga dikelompokkan lagi kepada 3. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara, yang kedua, gangguan akibat multifaktorial, dan ketiga, akibat gangguan genetik. Kelompok pertama yaitu gangguan mekanisme berbicara. Adapun gangguan mekanisme berbicara ini adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan. Gangguan mekanisme berbicara ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu gangguan faktor pulmonal, yaitu gangguan akibat pulmonal ini adalah dialami oleh para penderita penyakit paru-paru, yang mana menyebabkan kekuatan bernafasnya sangat kurang sehingga ketika ia berbicara, nada yang ia keluarkan ketika berbicara tersebut menjadi monoton atau volume suaranya kecil dan terputus-putus. Kemudian yang kedua, gangguan akibat faktor laringal, yaitu gangguan ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang. Gangguan akibat faktor laringan yaitu disebabkan juga atau ditandai juga oleh terganggunya pita suara, dan faktor ini menyebabkan pembicaranya suaranya itu menjadi serak atau hilang. Kemudian yang ketiga ada gangguan faktor lingual, yaitu disebabkan oleh adanya kelainan dari lidah seperti sariawan atau lidah yang terluka, sehingga ketika ia berbicara akan terasa pedih kalau digerakkan. Dan yang keempat yaitu gangguan akibat faktor resonansi. Resonansi ini yaitu adanya gangguan pada kerongkongan yang mana menyebabkan suara yang dihasilkan itu menjadi bersengau. Contohnya pada orang yang sunding, maka suaranya akan bersengau karena rongga mulut dan rongga hidung yang ia gunakan untuk berkomunikasi melalui langit-langitnya keras, sehingga resonansinya atau kerongkongannya menjadi
terganggu. Dan ini juga terjadi pada orang yang mengalami kelumpuhan pada langit-langit lunak sehingga memberikan efek pada resonansinya atau kerongkongannya. Selanjutnya, kelompok kedua dari gangguan berbicara yaitu gangguan akibat multifaktorial. Gangguan akibat multifaktorial ini terbagi lagi kepada 3, yaitu yang pertama berbicara serampangan atau berbicara sembrono. Adalah berbicara dengan cepat sekali dengan artikulasi yang rusak sehingga apa yang diucapkan oleh penuturnya sukar dipahami. Nah, orang yang berbicara serampangan ini dikarenakan adanya kerusakan di cerebellum atau bisa terjadi sehabis terkena kelumpuhan ringan sebelah badan. Kemudian yang kedua ada berbicara proporsi, yaitu gangguan berbicara yang biasanya terdapat pada penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Dan para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka sukar sekali untuk memulai suatu gerakan, namun bila sudah bergerak maka akan terus-menerus tanpa henti. Dan pada waktu berbicara propulsif ini akan tampak pula artikulasi yang sangat terganggu karena adanya elastisitas otot lidah dan volume suara itu kecil, irama yang datar, monoton, dan yang mana suaranya mula-mula tersendat kemudian terus menerus dan akhirnya tersendat-sendat kembali. Oleh karena itu bicara ini disebut dengan propulsif. Dan yang ketiga ada berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali dan sebagian besar mereka dianggap membisu karena memang sengaja tidak mau bicara. Tetapi bukan berarti mereka ini bisu, karena bisu adalah tidak dapat berbicara. Sedangkan mutisme ini mereka tidak bisu tapi seolah-olah bisu karena tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal, tapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Selanjutnya kelompok ketiga dari gangguan akibat Selanjutnya kelompok ketiga yaitu ada gangguan akibat psikogenetik. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena lebih tepat disebut dengan variasi secara bicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada yang intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi atau pilihan kata. Ujaran yang berirama atau tersendat-sendat juga dapat mencerminkan sikap mental si pembicara. Adapun kelompok gangguan psikogenetik ini yang pertama yaitu berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja, sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Misalnya nih fonem S dilafalkan C sehingga kalimat sakit susah sekali sembuhnya menjadi sakit sekali susah sembuhnya. Nah, gejala ini biasanya terjadi pada orang yang pikun. Kemudian mungkin bisa juga terjadi pada orang tua yang pikun atau jompo yang biasanya wanita. Selanjutnya ada berbicara kemayu. Menurut Siddhartha, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian, dan lafal yang digunakan secara menonjol atau ekstra, atau lebih tepatnya disebut dengan gemulai. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan berbahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Kemudian ada berbicara gagap. Nah, gagap ini adalah berbicara yang kacau sehingga tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Contohnya seperti orang yang ingin mengatakan awas ada pohon tumbang, tapi ia mengucapkannya itu secara terputus-putus dan berulang-ulang gitu.
Jadi selanjutnya gangguan ini ada berbicara latah. Latah adalah respon reflektif berupa perkataan atau perbuatan yang tidak terkendali yang terjadi ketika seseorang merasa kaget. Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu atau perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang. Latah bukanlah penyakit mental, tetapi lebih merupakan kebiasaan yang tertanam di pikiran bawah sadar. Setiap orang latah punya respon yang berbeda-beda dalam bereaksi terhadap stimulus yang mengagetkan, diantaranya yaitu mengulangi perkataan orang lain, kemudian meniru gerakan orang lain, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa itu dikuasai oleh manusia berkaitan erat dengan sejalan dengan perkembangan manusia. Berbahasa seperti yang sudah disebutkan tadi berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Kemudian, untuk dapat berbahasa, diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca atau area motorik untuk berbicara dan Wernicke atau pusat untuk memproses kata-kata yang diucapkan harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut dengan afasia. Nah, dalam hal ini Brock sendiri menamainya afemia. Adapun jenis-jenis afasia itu adalah yang pertama afasia motorik. Nah, afasia motorik adalah kerusakan pada belahan otak yang terletak pada lapisan permukaan lesi kortikal, daerah Broca atau daerah motorik untuk berbicara tersebut. Didapati adanya 3 macam afasia motorik ini, antara lain yang pertama afasia motorik kortikal. Afasia motorik kortikal ini adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan, yang mana penderitanya masih mengerti bahasa lisan dan tulisan, namun dalam mengekspresikan perkataannya ia tidak bisa sama sekali. Nah, itu yang disebut dengan afasia. Kemudian yang kedua afasia motorik subkortikal, yaitu afasia motorik subkortikal ini adalah gangguan berbahasa yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan dalam menyampaikan isi pikiran dan perasaan melalui ujaran atau perkataan, sehingga penderitanya tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan. Tetapi ia masih bisa berekspresi verbal dengan membeo. Kemudian ada yang ketiga, ada afasia motorik transkortikal, yang mana afasia motorik transkortikal terjadi karena terganggunya hubungan langsung antara daerah Broca, yaitu area motorik untuk berbicara, dan area Wernicke, itu pusat untuk memproses kata-kata tersebut. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Jadi penderitanya dapat mengutarakan perkataan penggantinya. Nah, misalnya untuk mengatakan buku sebagai jawaban atas pertanyaan barang yang saya pegang ini namanya apa. Nah, dia tidak mampu mengeluarkan perkataan, itu, namun ia mampu untuk mengeluarkan perkataan bahwa itu adalah untuk membaca. Nah, maka ini disebut dengan afasia, dan inilah yang disebut dengan afasia motorik transkortikal. Kemudian ada afasia sensorik. Afasia sensorik adalah gangguan berbahasa yang para penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, dia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri
maupun oleh orang lain. Dan yang ketiga ada gangguan berpikir. Dalam sosiolinguistik ada dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disukainya, sehingga corak bahasanya adalah khas bagi dirinya. Setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasanya. Lalu kalau diingat bahwa ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tentu adalah isi pikiran itu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu ada pikun atau demensia. Orang yang pikun menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Semua gangguan itu menyebabkan kurangnya berpikir, sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Kalimat yang seringkali diulang-ulang. Apa yang sudah dikatakan diulang lagi. Pembicaraan sering terputus karena arah pembicaraannya tidak teringat atau tidak diketahui lagi, sehingga berpindah ke topik lain. Kemudian penyebab pikun ini antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah yang besar, termasuk menurunnya jumlah zat-zat kimia dalam otak. Pikun yang disebabkan oleh depresi dan gangguan sistemik dapat pulih kembali, tetapi kebanyakan kasus demensia lainnya tidak dapat kembali ke kondisi sebelumnya. Yang kedua ada schizofrenik. Schizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir, yang mana schizofrenik ini kejadian di mana munculnya batasan yang memisahkan antara pikiran, emosi, dan perilaku seseorang, dan penderitanya tidak banyak berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi ia lebih banyak berdialog dengan diri sendiri dan bahkan menyebabkan halusinasi. Kemudian yang terakhir ada depresi, yaitu orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya atau kelancaran berbicara pada para penderita ini, bicaranya itu terputus oleh tarikan nafas dalam dan pelepasannya dan pelepasan nafas keluar yang panjang. Dan ini juga merupakan suatu gangguan suasana hati berupa kesedihan yang tidak biasanya dan bertahan lama. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.